Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Pertama, kita adakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak hingga kita bisa berkumpul di masjid bersama ini yang berbahagia insyaallah. Salam sejahtera tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pendukungnya, sahabat-sahabatnya dan juga para keluarganya. Amin. Bagi ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum kajian mulai baca selawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian bersama ini akan diisi oleh Ustaz Muhyiddin yang bertemakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, gimana kabarnya ibu? Kita mulai seperti tidak noceng karena hanya dicuci. Baik ibu, pada saat ini yang lagi dipersilakan. Baik, ibu yang kami muliakan, monggo yang perlu silakan untuk bisa duduk dengan nyaman, dengan tenang. Kita lanjutkan untuk acara pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini cukup cerah bagi kita semua, sehingga kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi kenikmatan, lebih kenikmatan iman dan Islam yang melekat di hati kita semuanya. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kemudian hari ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebahagiaan yang hakiki. Dengan iman dan Islam itulah mudah-mudahan Allah senantiasa
memberikan kebahagiaan hidup kita ini di dunia ini lebih dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua yang masih mengikuti atas sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita nanti digolongkan umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaat ummah, pertolongan yang agung ketika tidak ada pertolongan lagi di hari kiamat kecuali pertolongan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita membicarakan persoalan terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah sering kita dengar baik di pengajian, baik di YouTube yang ada, WA yang ada, atau melihat televisi, bahwa ternyata peringatan Isra Mi'raj ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang sampai sekarang menurut orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Allah itu kalau sudah ngendika kun fayakun, apa yang tidak mungkin oleh manusia tetapi bagi Allah hal yang biasa. Oleh karena itu sampai sekarang ini kita ini tidak bisa membuktikan perjalanan Isra Mi'raj ini kecuali kita meyakini sesuai di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Bani Israil ayat 1 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ibu-ibu, ketika kita ini sudah ada perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, kira-kira menurut ibu perlu kita yakini atau ragu-ragu? Ibu-ibu, ketika sudah ada perintah di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, kira-kira kita patut yakin untuk segera meyakini tentang perintah itu benar adanya atau dengan penuh keraguan? Yakin ya. Persoalan yakin tidak diucapkan di dalam hati yakin. Coba ibu-ibu sekarang satu saja persoalan. Umpamanya ibu-ibu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dan memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa Ramadan
Ramadan ini dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan ini, ibu meyakini atau tidak? Sepenuh hati atau penuh dengan keraguan? Alhamdulillah. Karena bagi orang itu ada yang itu kan baru perintah. Bisa kita coba nanti politisi, artinya politisi itu di politik itu lah sudah gampang kemana. Ini terkait dengan puasa Ramadan yang langsung. Tetapi dengan persoalan Isra Mi'raj ini yang tadi ayat itu bunyinya seperti itu, yang mengandung arti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perhatikan padanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau kita ambil satu persatu bahwa kata Isra itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti berjalan di malam hari. Tetapi istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram atau di Mekah, ya, di Masjidil Haram itu di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sampai itu saja, mohon maaf ibu sekalian. Saya tanya dulu, ibu-ibu pernah mengukur enggak berapa kilometer jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina? Pernah itu nomor bukan? Ayo, keren gitu. Ini umpama orang itu googling nomor, pakai buka ngomong YouTube lah dengan Ibu coba bayangkan, ini menuntut keyakinan kita bersama-sama, dan ini keyakinan kelas tinggi. Kalau kita tidak yakin, mungkin bisa nanti menjadi musik bahkan syirik. Ibu coba bayangkan perjalanan malam Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, niku jaraknya ada yang mengatakan 1000 kilometer, ada yang mengatakan 1200 kilometer. Oh, jadi perjalanan dari Mekah ke Palestina niku perjalanan 1000 kilometer, bahkan ada yang mengatakan 1000 kali 100 kilometer. Oh, satu persoalan ini saja ibu. Rasul diperjalankan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina 1000 kilometer dalam waktu singkat, hanya semalam tidak ada. Bagi kita saja, oh yo tenan kok. Zaman semoten itu belum ada namanya pesawat, belum ada apa-apa. Kalau orang berjalan kemana-mana pakai apa? Pakai tak bisa gitu, mobil gitu, yang lain tidak ada. Dan tidak mungkin orang yakin, itu tidak mungkin bagi siapapun. Ini yang butuh kita meyakini bahwa ternyata perjalanan malam ini menuntut kita harus yakin bahwa benar adanya dilakukan oleh Rasul didampingi malaikat Jibril, itu adalah atas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang zaman dulu, zaman Rasul itu, kalau mau pindah dari Mekah Palestina naik unta kira-kira berapa lama?
sudah mungkin bisa bertahun-tahun. Tetapi Allah menuntut Rasulullah SAW hanya diperjalankan dalam satu malam. Dan naiknya juga kita tidak tahu seperti apa naik apa. Tapi di dalam penjelasan ini naik apa bu? Naik apa bu? Buruk itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan itu karena buruk. Kalau laki-laki yang pakrong. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa itu berarti buruk itu perempuan. Itu nama saja. Dan aslinya seperti apa gambarnya, kalau ada gambar yang seperti garuda terus ada ya itu hanya kira-kira orang saja menggambar seperti itu, kayak bisa imajinasi ada seseorang, tapi aslinya kita tidak tahu seperti apa. Tetapi itu adalah dinaiki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yakin apa tidak? Yakin apa tidak dengan peristiwa ini? Yakin ya? Kalau tidak musik, karena ini Al-Quran dan kita harus yakin bahwa betul adanya. Nah, tetapi sebelum Isra ini saya lanjutkan, kenapa Allah memberikan perintah untuk Isra Mi'raj ini kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini adalah pemberian Allah kepada Rasulullah untuk menghibur beliau. Kenapa Allah menghibur beliau? Ketika itu mohon maaf, Rasul itu dalam waktu yang sedang bersedih. Yang pertama karena apa itu? Ditinggal istrinya yang tercinta yang bernama Siti Khadijah. Kalau kita berbicara mengenai Siti Khadijah, itu luar biasa. Kami sering ketika kita bicara mengenai pernikahan antara Rasul dengan Siti Khadijah, ini juga luar biasa. Mohon maaf, Rasul waktu itu masih bujang, tapi Siti Khadijah sudah jadi janda. Waktu itu umur Rasul baru berapa ibu? 25 tahun. Khadijah berapa? 40. Ya sekitar 45 tahun lah, kira-kira begitulah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus bagaimana keadaan Siti Khadijah? Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya raya. Itu luar biasa raya. Nah, tetapi dan kenapa mau menjadi istri dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena waktu itu Khadijah ini sudah bisa melihat ketika Muhammad ikut untuk menjalankan perniagaannya itu laku keras, kok iso menaik hasil yang memuaskan, yang tidak kalah penting amanah, jujur. Payung ini serahkan semuanya, tidak payung ini 100.000 serahkan itu 25.000. Yang mestinya harusnya labanya 25.000 dia katakan labanya hanya 10.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai keadaan Allah, maaf, ada yang ditutupi, ada yang tidak beres, ada timbangannya yang lepas dan lain sebagainya. Dan di akhir hayat beliau dalam keadaan orang-orang yang kurang, menjadi orang miskin. Masya Allah, kalau kita ceritanya ketika di akhir hayatnya Siti Khadijah luar biasa. Tapi saya akan coba apa-apa nanti. Oh, Khadijah dipanggil oleh Allah SWT.
Kenapa Rasul sangat bersedih? Karena selama waktu yang panjang ini yang memberikan motivasi, dukungan, baik harta, jiwa, raga, itu adalah Siti Khadijah. Hampir seluruh hartanya Siti Khadijah digunakan untuk perjuangan Rasulullah Muhammad. Kira-kira tempat kita apa ada yang seperti itu? Ada Siti Khadijah yang lain ada tidak kira-kira? Siti Khadijah kita itu banyak yang bukan menjadi seorang saudagar, tapi lebih banyak yang tidak aktif untuk belajar menjadi saudagar, tapi cukup di rumah. Meskipun ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang pegawai, tetapi waktu itu beliau menjadi saudagar. Ada yang jadi ibu yang menjadi saudagar? Ada, atau pengusaha? Saya masih ingat itu yang Pak siapa yang buka bangunan yang dulu pernah diseturan nih. Nah Pak Suloto, ibunya juga sering kesini oleh sana nih. Kok lama tidak ketemu gitu, yang penting sehat saja. Jadi persoalannya sekarang, Bu mohon maaf, kadang-kadang dulu diajak ayo Bu pada ngaji, siswa itu enggak. Waktu anaknya masih kecil, karena masih anaknya repot, oke. Besok kalau sudah anak saya kuliah, apa-apa, ternyata dia juga dari sana ke ngaji. Besok aku lulus nikah, yus, anaknya nikah, yus, ngaji. Besok dewa anakku jadi cucu, kok ternyata orang semakin longgar, malah semakin repot, dan kasih kapan? Itu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Di tempatnya juga ada begitu. Dulu berharap ada punya cucu begitu. Saya punya cucu karena ibunya menjadi pegawai. Itu neneknya menjadi pengganti dari ibunya, bahkan pengganti dari tuannya. Kira-kira kalau ibu sholat, tersebut kira-kira mengganti posisi ibu karena ibunya karena membekali, karena bekerja, terus neneknya menjadi pengganti ibu. Tersebut itu tidak boleh, nenek tidak boleh menjadi pengganti dari ibunya anak. Kalau ada sekedar membantu dalam artian waktu yang tidak setiap hari boleh. Tapi kalau harus nanti rumah, tolong anak saya dijaga, saya mau kerja mulai jam 8 sampai jam 4. Jadi neneknya yang menjaga anaknya atau cucunya itu jangan boleh. Karena apa? Itu urusan masing-masing. Nenek senang ketika melihat cucu, tapi tidak boleh tergantung kepada cucu. Tidak ngaji alasannya, waduh ada cucu datang, aduh cucunya ini minta jalan-jalan, cucunya minta digendong, cucunya jangan menjadi alasan. Kalau perlu diajak masih, betul no, tapi jangan menjadi alasan. Yang kedua, Rasul itu juga dalam keadaan sedih karena apa? Pamannya yang bernama pamannya siapa? Ayo pamannya Rasul siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasul yang mendampingi beliau ketika beliau waktu itu menjadi anak yatim. Rasul karena ketika masih yatim sudah ditinggal sesuatu oleh bapaknya, maka tidak dipilih oleh Abu Thalib. Nah, memahami itu sampai dengan Rasul itu sedo atau Abu Thalib sedo, itu ternyata masih dipertanyakan. Pamannya Abu Thalib itu ikut masuk Islam atau tidak? Nah, ternyata belum. Masya Allah, yang mendampingi Rasul berjuang dakwah siar agama sampai di mana-mana sehingga Rasul menjadi kuat, perkasa. Itu Abu Thalib pamannya beliau. Tapi ternyata sampai meninggalnya Abu Thalib kita tidak tahu apakah beliau ini masuk Islam atau belum. Ternyata berita yang kita terima Abu Thalib belum masuk.
tidak usah kembali, tapi ini bisa Allah saja. Apakah nanti Al-Quran masuk surga atau masuk tidak? Bisa. Allah akan sudah. Tetapi dua figur orang itu menurut Rasul orang-orang yang paling berjasa di hadapan Rasulullah ketika berjuang. Maka dinamakan ketika dua orang meninggal itu dinamakan Amul Husni, ya, tahun kesedihan. Nah, oleh karena itulah maka diantaranya Isra Mi'raj itu adalah memberikan suasana gembira bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW sebelum Isra itu ternyata ada perlakuan yang juga luar biasa, bahwa Rasul itu ditemui dengan malaikat Jibril, dan waktu itu malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad SAW sebelum perjalanan Isra Mi'raj, dan Rasul itu dibaringkan. Nah, setelah dibaringkan, maka malaikat Jibril itu membelah dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nopo kok untuk dibelah barang. Niki yang jauh bagi orang yang kurang yakin tentang persoalan ini, takon. Loh, malaikat Jibril itu dokter. Lah kok belah dadanya Rasul? Terus membelahkan bukti sowan, gunting, apa? Ibu tidak dijelaskan. Tetapi Allah itu maha kuasa. Mau dibelah pakai apa kalau itu sudah pesuruh Rasul, pesuruh dari Allah dilakukan oleh Nabi Adam, oleh malaikat Jibril, maka tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit bagi malaikat Jibril untuk melakukan perbuatan ini. Maka setelah dibuka itulah dada Rasul dibelah, kemudian dibersihkanlah sifat-sifat buruk. Meskipun waktu itu Rasul sebenarnya kalau sifat buruk itu ya tidak terlalu ada, tapi memang semua dibersihkan, ya, dibuang sifat-sifat buruk, mengganti dengan sifat yang baik dalam dadanya. Maka setelah itulah selesai, maka oleh malaikat Jibril Nabi Agung Muhammad diminta bersama-sama untuk mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Dan itu orang kalau digambarkan ya seperti kayak motor mabung di saya, koyok manuk garuda di saya, dan itu biasanya digambarkan seperti itu, meskipun tidak seperti itu. Kira-kira kalau 1000 meter persegi, 1000 meter, 1000 kilometer naik Buraq, 1000 meter naik Buraq itu kecepatan berapa? Oh, jadi tidak bisa dibayangkan perjalanan itu. Pokoknya dengan jet itu jauh cepat kan enak. Kalau jet itu, jet tempur dulu, yang kira-kira bukan hanya yang kayak Garuda, kayak apalagi yang kecil-kecil yang lama juga, tapi dengan kecepatan yang luar biasa menempuh jarak, pokoknya itu setengah malam itu bisa sampai ke Palestina. Nah, ibu-ibu yang Allah hormati, ketika sudah sampai Palestina, itu perjalanan dari Mekah ke Palestina ini,
Rasulullah naik sampai langit ketujuh, sampailah Rasul itu ke namanya Sidratul Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat Israel. Boten usah takon langit itu kira 100 km, boten usah takon. Tetapi ini sudah ditemukan oleh ahli antariksa. Memang ada langit 7 itu, memang ada. Kalau sekarang orang sudah sampai ke bulan, ya itu sudah bisa ditemukan. Tetapi mungkin mengukurnya belum realistis, ketemu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perjalanannya kita singkat saja. Ketika berada di langit pertama, beliau ketemu dengan siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Mohon maaf sekali lagi, perjalanan dari Palestina ke langit pertama ini berapa lama dan bagaimana, kami memang tidak bisa menemukan proses-proses, tapi hanya diceritakan seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti perkembangannya bisa kita temukan. Nah, yang ke langit, setelah langit yang pertama naik lagi, langit yang kedua bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi. Setelah langit kedua, langit ketiga, Nabi Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit yang kelima, Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit yang keenam, Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, Nabi Muhammad diajak ke namanya Baitul Ma'mur, yaitu tempat malaikat melaksanakan tawaf. Mohon maaf sekali lagi, ini juga perjalanan yang menuntut kita pokoknya harus yakin, harus yakin. Nah, setelah di Baitul Ma'mur kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan di Sidratul Muntaha ini yang paling tinggi itu ternyata malaikat Jibril tidak ikut serta. Rasulullah itu langsung bertemu kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ini sekali lagi menuntut kita hanya bisa bercerita, dan kita patut dan harus meyakini. Tetapi mohon maaf sekali lagi, kalau harus kita menghitung itu di dalam akal kita mungkin tidak akan mampu untuk bisa menghitung. Nah, di antara ibu sekalian yang kami muliakan, di antara ketika perjalanan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha itu, maka Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah yang sampai saat ini kita lakukan dan pernah kita tinggalkan, dan kita yakini bahwa termasuk ibadah yang langsung diperintah oleh Allah, tidak melalui perintah di dunia. Itu diantaranya adalah sholat ini langsung, tidak ketika Rasul semedi di Wamiro terus ada dawuh sholat bukan. Tetapi memang mohon maaf, ini ada termasuk perintah-perintah yang lain tidak langsung Allah kepada Rasul.
Perintah haji tidak, perintah puasa tidak. Ya, semua pakai proses dawuh dari Al-Quran yang Allah di Sidratul Muntaha dan Rasul ada di Mekah atau di Madinah. Nah, ibu, ini juga menuntut kita meyakini bahwa perintah sholat yang kita lakukan saat ini itu ternyata jauh berbeda dengan perintah ketika Allah langsung dawuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu masih ingat ketika dawuh Allah langsung pada Rasul, berapa jumlah kali sholat langsung waktu itu? Pinter, kok ibu pinter dari mana? Dari Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz katanya. Jadi Ustaznya kan banyak, tidak ada pamungnya. Ustaznya banyak. Setiap ada majelis pengajian di sini Ustaznya luar biasa. Ibu yang kami cintai dan banggakan, ya Allah, kita bersyukur karena kalau Rasul itu memegang perintah itu tidak Yonsel didahului siapa kira-kira ketika Rasul mendapatkan perintah sholat 50 kali langsung turun, tapi turun itu beliau bertemu dengan Nabi siapa? Juga pintar lagi, Masya Allah, ketemu dengan Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Rasul? Wahai Rasul, Yunsewu nek seket kali niku umat dengan boten mampu ya Rasul, 5 waktu kok seket niku lho. Bepolu wae sing kamu masjid kon salat tarawih ya Allah. Minggu pertama bah, minggu kedua separuh, minggu terakhir imam kali maksud aku berpikiran so itu minggu polu apa mereka 20, apa mereka 30. Masya Allah, tidak mampu nanti Rasul minta disultasi kepada Allah, naik lagi Rasul naik. Ibu sekalian yang jadi mungkin ya ada rasa pergi, rasa takut, rasa bukan Allah orang itu ini, tapi karena pertimbangan Nabi Musa naik lagi. Matur Gusti, umat kula mboten mampu nek saged Gusti nyuwun dispensasi, nyuwun dikurangi. Ya wis dikurangi. Turun lagi ternyata katanya itu tidak mampu, belum mampu sampai beberapa kali. Pun sampai terakhir 5 kali dalam sehari semalam. Itu saja mohon maaf. Orang-orang yang mengatakan dirinya muslimah, kira-kira masih adakah yang keberatan melakukan ibadah sholat? Masih ada yang ibu? Tumriki atau mereka? Mungkin belum kita sekarang ternyata sedereng sami sholat bu, mungkin tidur baru yang bodoh lagi. Ternyata orang begitu. Oh, mimpi 5 loh bu, Masya Allah. Terkuturi orang itu sholat nanti setengah jam. Kok setengah jam ini kapan menit? Kok masuk ke satu banyak. Masya Allah. Itu. Maka tetapi begini ibu-ibu sekalian, alhamdulillah senaoso hanya 5 kali dalam sehari semalam kita terima perintah sholat itu. Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hanya 5 kali dalam sehari semalam, tetapi nilai pahalanya ditetapkan sama dengan melaksanakan ibadah sholat 50 kali. Allahumma, karena apa? Karena
karena kecintaan Allah kepada Rasulullah, kecintaan Rasul terhadap umatnya, cinta Allah kepada umat. Kita diberikan ping sholat ping 5 ganjarannya podo karo sholat ping 1. Kira-kira kita berterima kasih belum? Kira-kira kalau tidak ada Nabi Musa 50 kali tanya buka kalian yang sholat Nggak paksa. ini tidak masak, tidak sempat untuk apa namanya mengasuh anak, tidak sempat bekerja dan lain sebagainya. Masya Allah, ini yang patut untuk kita syukuri bersama-sama ibu sekalian yang saya hormati. Nah, maka kita ini di antara peristiwa ini yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim itu luar biasa, dan sekarang ini masih menjadi bahan penelitian bagi ahli-ahli tafsir dan juga yang lain. Apakah benar adanya? Kira-kira ada nggak bekas buruknya kayak apa dan lain sebagainya. Besok kalau ketemu buruknya bisa nanti masuk di museum yang di Mekah yang berdiri ada di sana, tapi kan tidak ada, hanya penggambaran saja, hanya gambar saja kalau saat ini, tapi tidak ada bukti-bukti otentik tentang itu semua. Nah, ini ternyata kejadian ini mengandung dua makna juga bagi sahabat. Yakin apapun yang dilakukan Rasul benar adanya, maka ketika ditanya oleh Rasul sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau meyakini apa yang saya lakukan oleh malaikat Jibril? Kami diperjalankan malam hari dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina ke Langit Kudus ke Utara. Apakah engkau meyakini itu? Maka sahabat Umar yakin. Jadi Abu Bakar, apakah sahabat Abu Bakar yakin? Saya yakin wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar diberi gelar apa ibu? Sahabat Abu Bakar diberi gelar apa? Ayo, As-Siddiq atau As-Siddiq. Nah, itu jadi sahabat-sahabat tidak ada keraguan, meyakini bahwa itu benar adanya. Tetapi umat yang lain yang waktu itu Yusuf imannya masih tipis, imannya belum sekuat para sahabat, maka mereka kembali ke ajaran yang lama. Karena memang tidak masuk akal ini sekali lagi Newton perjalanan malam bengi-bengi saka Mekah nang Palestina 1000 km dalam waktu yang singkat. Itu kan menuntut kalau orang yang tidak yakin bahwa Rasulullah itu memang patut untuk diikuti, pasti mereka tidak akan percaya. Bahkan tidak sedikit yang mereka mengatakan Rasul itu sampul mulai untuk kurang saksetre. Ada yang Rasul itu mengada-ada, itu pokoknya hanya omongan kosong saja dan lain sebagainya. Maka kembali ke ajaran yang lama. Kenapa? Dianggap Rasul itu hanya membual saja, cerita saja, padahal yakin akan kebenaran. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sekalian, saya ingin menyampaikan, ternyata di perjalanan itu Rasul juga dipertemukan dengan beberapa peristiwa. Saya akan mengambil satu saja di antara. Ketika Rasul itu
melalui sebuah tempat itu mohon maaf dilalui oleh Rasul itu ada tanaman-tanaman yang ketika berbuah dipotong itu langsung tumbuh lagi buahnya, dipotong langsung tumbuh buahnya, dan seterusnya. Maka Rasul bertanya, itu apa wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, itu adalah bagaikan orang-orang yang mati syahid menjadi mujahid, orang-orang yang mati dalam memeluk agama Islam, orang yang ikut berperang dan lain sebagainya. Maka kita kalau sekarang ini Yosefu melihat perjalanan Palestina sampai di rampung, perangnya belum selesai. Kemarin saya itu mohon maaf di WA, katanya Palestina sudah merdeka, mereka bersenang-senang. Ternyata itu juga hanya buatan manusia yang tidak benar. Manusia sudah merdeka, mereka senang-senang. Ini ternyata memang gambarnya yang masyarakat umat Palestina, tapi sebenarnya bukan Palestina merdeka, tapi merayakan ketika ada hari-hari besar atau kejadian-kejadian luar biasa. Mereka bersyukur kepada Allah, tapi belum merdeka. Nah, orang-orang yang mati syahid nanti itu dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak perlu untuk disucikan. Ibu masih ingat ceritanya, saya agak lupa namanya, sahabat yang lagi malam hari itu dia menjadi pengantin baru, lagi honeymoon malam hari, mohon maaf mantenanya honeymoon, ternyata ada informasi harus ikut berjihad, sehingga mohon maaf ringkas, sahabat itu belum sempat untuk bersuci dari junub, belum sempat mandi besar, tapi karena ada instruksi untuk ikut perang, maka dia ikut perang. Dan ternyata mantenanya melu perang, masya Allah, dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan syahid, meskipun belum mandi besar atau mandi junub. Kenapa? Ini adalah perintah yang tidak bisa ditinggalkan. Maka Yosefu mohon maaf, ketika Rasul itu Yosefu melihat sahabat yang mati itu, Rasul menutup matanya. Mohon maaf, menutup matanya. Kenapa itu? Ada yang tahu? Ketika Rasul melihat si mujahid, orang yang mati syahid, yang mati syahid itu, Rasul melihat dengan menutup mata apa? Karena sedang dikerumuni oleh bidadari dan mensucikan si yang manten baru yang meninggal dunia karena mati. Rasul menutup malu. Rasul yang saya Rasul yang diberi oleh Allah bisa melihat ketika dikerumuni oleh bidadari itu ada apa? Masya Allah, bidadari itu cantik-cantik, masih muda-muda, baunya parfumnya lebih dari kasturi, dan mungkin kalau pakaiannya mungkin begini, Masya Allah, mungkin lebih dari mungkin saking cantiknya. Tentu itu buat cantikan cantik, dan itu bidadari itu betul-betul kan gino, merupakan buat cantik.
Yang tidak pernah mandi, tidak pernah junub, tidak pernah apa, bisa selalu dipakai dan dalam keadaan yang gembira, tidak pernah bersedih. Buat teman-teman untuk sedih, besok anaknya bayar sekolah, lalu teman-teman itu masih soal umum malu ada beban badan untuk pakaian baru, teman-teman sudah pokoknya serba menggembirakan, masya Allah. Nah, itu luar biasa. Itu di antara perjalanan yang dilihat oleh Rasul dan beberapa kejadian-kejadian yang sempat juga ditanyakan ke Rasul kepada malaikat Jibril. Tapi kalau diterangkan sore hari ini, waktunya sudah tidak ada. Nah, oleh karena itulah maka mari kita semuanya ibu dan lagi ibadah yang langsung didahului disuruh oleh Allah itu hanya ibadah sholat, yang lain melalui jalur waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita jaga sholat kita ibu-ibu, kita perhatikan betul, kita toharohnya, kita wudhunya, kita sholatnya, kalau bisa sholatnya berjamaah. Kalau bisa satu lagi mau di masjid, karena kesempurnaan orang sholat itu satu dengan sesuai dengan aturan syariat agama. Yang kedua bisa jamaah, berlebih jamaah masjid akan lebih sempurna. Kita hati-hati dengan sholat kita, karena sholat kita itu di dunia ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita di dunia ini adalah bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar di dunia. Maka kalau ada ibu-ibu sholatnya khusyuk bagus, tapi kok punya perilaku yang agak menyakitkan tetangga, jamaah dan lain sebagainya, maka dari sholatnya itu belum membuahkan keutamaan, kebaikan dan lain sebagainya. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Di akhirat itu amal ibadah yang pertama yang ditanyakan oleh Allah itu adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadah yang lainnya. Tetapi sebaliknya, ketika ibadah sholat kita jelek, maka jeleklah amal-amal ibadah lainnya. Masya Allah, luar biasa. Jaga sholat kita bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil sebagai materi yang barangkali kalau itu dianggap baik, mari kita lakukan bersama-sama. Dan saya lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada yang maaf, dan saya akhiri bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, lebih amal ibadah sholat kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ini bahkan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya Allah mengabulkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور من حضر في هذا المسجد يا الله أمور الدنيا والآخرة وتقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas kelakuan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin Haji atas ilmu yang telah disediakan dengan tema Isra Mi'raj. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan dapat mengembangkan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bagi ibu, sebelum kita berdoa, mari kita bacakan dan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa tadi kita telah berikan 3 kupon di setiap pesantren. Namun setelah kita cek terdapat satu ibu dan ibu yang mendapatkan nanti insya Allah 2 kuponnya kita alokasikan untuk pekan depan. Jadi bagi baca yang 5 kupon. Bagi ibu sebelum kita pulang baca doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
foto itu tadi. Oh, terima kasih. Pak mau menjadi guru sehat kan? Bapak sehat. Tunggu Bapak.